Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ada saya, Manjingari Alvin Ibrahim. Ada Mas Ahmad Ghazali Abbas. Ada Mbak Siti Lutfiaci Zar'an. Kami di sini membahas tentang filosofis dan ideologis pendidikan Islam. Jadi ada rumusan masalah kami, yaitu apa itu filsafat pendidikan Islam, apa ideologis pendidikan Islam. Ya, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia, yang artinya cinta pengetahuan atau cinta kebijaksanaan. Terdiri dari kata philos yang berarti cinta, senang, dan suka, serta kata sophia yang artinya pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala yang ada, sebab, asal, dan hukumnya. Dan pengertian yang lebih luas, Herodotus mengemukakan pengertian filsafat sebagai berikut. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara kritis. Jadi, menerima sikap dan kepercayaan tidak langsung menerima begitu saja, tetapi diterima secara kritis. Kemudian, filsafat ialah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan atau sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Yang keempat, filsafat adalah analisis logis dari bahasan dan penjelasan tentang arti konsep. Yang kelima, filsafat ialah sekumpulan problema-problema yang langsung mendapat perhatian manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Filsafat menurut sudut pandangnya selalu mempelajari ilmu pengetahuan menurut 3 aspek, yaitu aspek ontologi atau apa, epistemologi bagaimana, dan aksiologi kenapa. Sekarang ideologis yang akan disampaikan oleh Mas Abbas. Mas Abbas, silahkan. Ya, terima kasih waktunya Mas Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ghazali Abbas. Saya di sini akan menjelaskan tentang ideologis secara etimologi, menurut KBBI, menurut Moh Suwardi, menurut Harold H. Titus. Next. Jadi, ideologi secara etimologi, ideologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 2 kata, yaitu idea dan logos. Idea yang berarti gagasan, cita-cita atau konsep, sedangkan logos yang berarti pemikiran. Jadi secara etimologi berarti ilmu yang meliputi kajian tentang asal, usul, dan hakikat ide atau gagasan. Next. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ideologi adalah kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat, kejadian dalam tanda kurung, yang memberikan arah dan tujuan untuk keberlangsungan hidup. Di sini bisa, menurut Moh Suwardi, next. Ideologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu idea dan logia. Idea berasal dari eiding, yang berarti melihat. Idea juga diartikan sesuatu yang ada di dalam pikiran sebagai hasil perumusan suatu pemikiran atau rencana. Kata logia mengandung makna ilmu pengetahuan atau teori, sedangkan kata logis berasal dari kata logos, dari kata legein yang artinya berbicara. Istilah ideologi dicetuskan oleh Antoine Destutt de Trancy dari 1754 sampai 1836 saat Revolusi Prancis sebagai upaya untuk mendefinisikan sains tentang ide. Secara bahasa, ideologi adalah mengucapkan atau mengutarakan terhadap sesuatu yang terumus dalam pikiran. Advertisement,
Kemampuan suatu ideologi bergantung pada rangkaian nilai yang dikandungnya, yang dapat memenuhi serta menjamin segala aspirasi hidup dan kehidupan manusia, baik sebagai perseorangan maupun sebagai anggota masyarakat. Next. Menurut Harold H. Titus, ideologi adalah cita-cita mengenai berbagai macam masalah politik serta ekonomi yang dilaksanakan dalam suatu rencana sistematis serta dijadikan oleh kelompok atau lapisan masyarakat. Next. Menurut Mubiarto, ideologi adalah suatu doktrin kepercayaan dan simbol sekelompok masyarakat atau bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman karya atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat bangsa. Jadi di sini saya bisa menyimpulkan bahwa ideologi adalah sesuatu sistem pemikiran manusia yang sudah diproses dan akhirnya memunculkan suatu pemikiran yang sudah konkret dan itu baik untuk dilakukan di realita. Next. Sudah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Cici. Silakan Mbak Cici. Ya, terima kasih Mas. Selanjutnya pendidikan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Imam Al-Ghazali. Pendidikan sendiri menurut beliau adalah sebuah proses memanusiakan manusia dari saat kemunculannya hingga akhirnya melalui berbagai ilmu yang disampaikan dalam bentuk pengajaran yang secara bertahap. Yang dimana dalam prosesnya tersebut, pengajaran merupakan tanggung jawab dari orang tua dan masyarakat dengan sikap dari mereka terhadap Tuhan yang menjadikan mereka untuk menjadi orang yang sempurna. Next. Yang kedua yaitu pendidikan menurut Aristoteles. Pendidikan menurut Aristoteles sendiri adalah persiapan atau bekal untuk suatu pekerjaan atau kegiatan yang layak. Pendidikan harus berpedoman pada hukum agar sesuai dengan koresponden dengan hasil analisis psikologis dan mengikuti kemajuan secara bertahap baik fisik maupun mental, batinia atau ruh. Next. Selanjutnya yaitu pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Menurut beliau, pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran atau intelek dan jasmani anak-anak yang selaras dengan alam dan masyarakatnya. Beliau juga mengemukakan bahwa pengertian pendidikan ialah tuntunan untuk tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Next. Silakan, Mas. Next. Ya, kemudian Islam. Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad SAW. Islam bermakna penyerahan diri, ketundukan, dan kepatuhan terhadap perintah Allah serta pasrah dan menerima dengan puas terhadap ketentuan dan hukum-hukumnya. Setelah kita bahas tadi filsafat, pendidikan, filsafat, ideologis, pendidikan, dan Islam. Kemudian kita akan membahas filsafat melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi sering kali diidentifikasikan dengan metafisika, yang juga disebut dengan proto-filsafat atau filsafat yang pertama. Persoalan tentang ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam bidang filsafat, yang membahas tentang realitas. Realitas adalah kenyataan yang selanjutnya menjurus sesuatu kebenaran. Realitas dan dalam ontologi ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan. Apakah sesungguhnya hakikat realitas itu yang ada ini? Apakah realitas yang tampak ini sesuatu realita materi saja? Adakah sesuatu di balik realita itu? Apakah realita ini terdiri dari satu bentuk unsur, dua unsur, atau pluralisme? Dalam pendidikan, kegiatan membimbing anak untuk memahami realita dunia dan membina kesadaran tentang kebenaran yang berpangkal atas realita merupakan stimulus menyelami kebenaran tahap pertama. Dengan demikian, potensi berpikir kritis anak-anak untuk mengerti kebenaran telah dibina sejak awal oleh guru di sekolah ataupun oleh orang tua di keluarga.
Oke, menurut epistemologi adalah nama lain dari logika material atau logika mayor yang membahas dari isi pikiran manusia, yaitu pengetahuan. Epistemologi merupakan studi tentang pengetahuan, bagaimana mengetahui benda-benda. Pengetahuan ini berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti cara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Menurut epistemologi, setiap pengetahuan manusia merupakan hasil dari pemeriksaan dan penyelidikan benda hingga akhirnya diketahui manusia. Dengan demikian, epistemologi ini membahas sumber, proses, syarat, batas, fasilitas, dan hakikat pengetahuan yang memberikan kepercayaan dan jaminan bagi guru bahwa ia memberikan kebenaran kepada murid-muridnya. Next. Selanjutnya yaitu aksiologi yang merupakan bidang yang menyelidiki nilai-nilai atau value. Nilai dan implikasi aksiologi di dalam pendidikan ialah pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tindakan moral, nilai ekspresi keindahan, dan nilai kehidupan sosiopolitik yang berada di dalam kehidupan manusia dan membinanya ke dalam kepribadian anak. Pertanyaan yang berkaitan dengan aksiologi adalah apakah yang baik atau bagus. Maksudnya di sini aksiologi itu kan diambil dari pendidikan. Nah, pendidikan itu kan awalnya dari pengetahuan. Pengetahuan sendiri itu diambil dari indera seperti mata. Nah, kita di situ mempertanyakan nilai dari sebuah pengetahuan yang kita dapat dari panca indera kita. Misal manfaatnya untuk pendidikan dan lain-lain, itu kita sekitarnya. Next. Mas bisa dijelaskan filsafat pendidikan? Oke, filsafat pendidikan. Di sini, filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran yang teratur, yang menjadikan filsafat sebagai jalan yang mengatur, menyelaraskan, memadukan proses pendidikan, mengharmonisasikan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Aktivitas filsafat pendidikan dapat menjelaskan nilai-nilai dan maklumat-maklumat yang diupayakan untuk mencapainya. Di sini, filsafat pendidikan memiliki beberapa sumber. Yang pertama adalah manusia, kedua sekolah, ketiga lingkungan, keempat seorang tinggal dan dibesarkan. Kita bahas dari yang pertama, manusia. Macam-macam hubungan dan pengalaman seseorang bersama kelompok membantu proses penciptaan sikap dan sistem keyakinan. Jadi maksud sekolah, pengalaman seseorang, jenis sekolah, dan guru-guru di dalamnya merupakan sumber-sumber pokok dari filsafat pendidikan. Sekolah telah mempengaruhi dan terus akan memengaruhi filsafat pendidikan seseorang. Lingkungan budaya tempat kita untuk mempelajari tentang sekolah dan manusia. Dengan adanya dukungan lingkungan, otomatis filsafat pendidikan akan lebih mudah dicapai karena lingkungan yang mendukung. Yang keempat, tiga atau apa ini ya? Oh, lingkungan budaya tempat seseorang tinggal dan dibesarkan adalah sumber lain dari filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan sesuai dengan perannya, merupakan landasan filosofis yang menjiwai seluruh kebijakan dan pelaksanaan pendidikan. Sedangkan filsafat dengan cara kerjanya yang bersifat sistematis, universal, dan radikal, yang mengupas dan menganalisis sesuatu secara mendalam. Filsafat pendidikan Islam, Muzayyin Arifin menyatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematis, logis, menyeluruh, yang artinya universal tentang pendidikan. Yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu yang relevan. Pendapat ini memberikan petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Karena itu, dalam mengkaji filsafat pendidikan Islam, seseorang akan diajak memahami konsep tujuan pendidikan, konsep guru yang baik, konsep kurikulum, dan seterusnya yang dilakukan secara mendalam, sistematik, logis, radikal, dan universal.
berdasarkan tuntutan agama Islam, khususnya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Abudin Nata 2015. Silakan Mas Ibrahim. Filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam merupakan aplikasi dari filsafat Islam untuk mengkaji dan menelaah semua persoalan pendidikan. Jadi, yang menjadi bahan kajian dalam filsafat pendidikan Islam tidak hanya menyangkut persoalan pendidikan, tetapi terlebih dahulu harus dikaji apa yang menjadi isi filsafat Islam. Filsafat Islam harus membahas hakikat realitas, hakikat pengetahuan, dan hakikat nilai. Oleh karena itu, filsafat pendidikan Islam harus mengkaji beberapa hal, yaitu pandangan Islam tentang realitas, pandangan Islam tentang pengetahuan, tentang nilai, tentang tujuan pendidikan, dan cara-cara pencapaian tujuan pendidikan. Ya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Salah hilapnya kami minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.